Semua saya ucapkan selamat kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Walaupun sudah terjadi kurang lebih 2000 tahun yang lalu, tapi saya percaya di saat kita merayakan, kita mengingat betapa luar biasanya Tuhan dalam hidup kami semua. Haleluya. Saya percaya hari ini sesuai dengan ibadah perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, maka tema kita hari ini yaitu Yesus naik ke sorga bagi kita. Katakan sekali lagi, Yesus naik ke sorga bagi kita. Puji Tuhan. Saudara siap untuk menerima firman Tuhan? Haleluya. Mari kita baca Alkitab bersama-sama, Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Mulai ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Oke, 1, 2, 3. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Yang percaya katakan haleluya, amin. Saudara, kita tahu bahwa setelah Yesus bangkit dari kematian, ada sebuah rentetan. Kita kurang lebih sebulan, hampir 2 bulan, kita mulai merayakan kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Yesus, dan hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Setelah Yesus bangkit dari kematian, maka Yesus menampakkan dirinya kepada wanita yang ada di dekat makam, tempat di mana Yesus dikuburkan. Yesus juga menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan Yesus juga menampakkan diri di saat orang berkumpul yang kurang lebih 500 orang. Jadi saudara, selama 40 hari, mulai dari Yesus bangkit, dan selama 40 hari, Yesus masih ada di dunia untuk mengajar murid-muridnya. Beberapa kali dia bertemu dengan murid-muridnya, dan dia mengajar tentang kerajaan sorga. Itu ada dalam Kisah Rasul pasal 1, ayat yang ketiga. Nah saudara, itulah hari-hari terakhir Yesus ada di dunia. Setelah 40 hari, maka Yesus naik ke sorga. Saudara. Jadi begitu penting kenaikan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Betapa luar biasa Yesus naik ke sorga itu mengandung pengertian yang luar biasa bagi kita semua sebagai anak Tuhan. Dan kita percaya dan kita sama-sama akan pelajari ada hal-hal yang luar biasa yang bisa kita tangkap. Kita bisa belajar bersama-sama bagaimana kenaikan Yesus ke sorga. Apa dampak bagi saya dan saudara?
dan saya percaya ada 4 hal yang saya akan angkat pada pagi hari ini. Nah, yang pertama dalam Yohanes pasal 14 ayat yang kedua, berkata demikian, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Katakan amin. Yang pertama, Yesus naik ke sorga bagi kita. Tujuannya apa? Untuk menyediakan tempat bagi kita. Saudara, di dunia ini kita punya tempat tinggal. Kita punya rumah. Mungkin engkau belum memiliki rumah pribadi. Kontrak dan sebagainya. Tetapi saya percaya semua kita yang ada di dunia ini punya tempat tinggal. Mau dibilang dia rumah sederhana, sangat sederhana, rumah mewah, tapi saya percaya semua kita punya tempat tinggal. Karena tempat tinggal itu sangat penting. Kalau kita nggak punya tempat tinggal, tentu akan mudah sakit dan segalanya. Di sorga, waktu Yesus naik, Yesus katakan, dia akan menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Di dunia ini kita punya tempat, tapi percayalah Tuhan menyediakan tempat yang luar biasa di dalam kerajaan sorga. Mungkin di tempat ini, mungkin di dunia ini kita punya rumah yang sederhana, rumah yang terbatas. Tetapi kenaikan Yesus ke sorga, maka kita akan, artinya Tuhan sedang menyediakan tempat yang luar biasa. Dan itu akan menjadi milik bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Saudara, ada sebuah hal yang luar biasa. Kita sebagai anak Tuhan. Ternyata tempat yang Tuhan siapkan itu ada tempat kita tinggal selama-lamanya. Di dunia ini semua fana. Di dunia ini semua bisa rusak. Ada ngengat, karat. Artinya semua barang, benda ada batasnya. Tetapi tempat tinggal kita di sorga itu kekal selama-lamanya. Oleh karena itu saudara, mari apa yang kita bisa pelajari? Yang pertama, kalau Tuhan sudah menyiapkan tempat bagi kita, maka dunia ini yang hanya sementara saja. Dunia ini yang semua yang ada dalam dunia ini fana. Oleh karena itu, mari hidup saya dan saudara untuk terus mempersiapkan kehidupan kita. Di dalam dunia ini kita boleh berhadapan dengan situasi keadaan. Tetapi jangan sampai iman kita kepada Tuhan berubah karena situasi kondisi apapun. Tetapi kita percaya bahwa kalau kita setia, kita taat kepada Tuhan, maka jaminan Tuhan bagi hidup saya dan saudara, Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita, yaitu di sorga, rumah kekal selama-lamanya. Dan rumah tempat tinggal kita bukan sesuatu yang fana. Dan kita punya tempat tidak dibatasi waktu, tetapi kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang kedua saudara, Yesus naik ke sorga bagi kita itu dampaknya apa? Roma 8 ayat 34. Roma pasal 8 ayat 34, Kristus Yesus yang telah mati. Yesus sudah mati.
3 hari dia dikubur. Hari ketiga dia bangkit. Bahkan lebih lagi yang telah bangkit. Dia bangkit mengalahkan maut. Bukan hanya bangkit. Yang juga duduk di sebelah kanan Allah. Dia naik ke sorga. Dia duduk di sebelah kanan Allah. Tugasnya Yesus apa? Yang malah menjadi pembela bagi kita. Yang kedua saudara, Yesus naik ke sorga. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia menjadi pembela bagi kita. Yesus adalah pengacara. Amin. Saudara, kenapa? Penting sekali saudara, karena di dalam dunia ini penuh dengan pergumulan. Dunia ini penuh dengan tantangan. Dunia ini penuh dengan kesusahan. Dunia ini penuh dengan kesulitan. Dunia ini penuh dengan hal-hal yang menakutkan. Hal-hal yang tidak pasti. Hal-hal yang rumit. Hal-hal yang sulit. Tetapi anak Tuhan, orang percaya. Tuhan mau jadi pembela bagi kita. Ayat yang ke-35 saudara. Dalam Roma pasal 8 itu. Di dalam dunia ini sih pergumulan kita apa? Masalah kita apa? Maka ayat 35 di sana dikatakan siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Hal-hal ini yang menjadi pergumulan kita. Ada penindasan di dalam dunia ini. Kita akan mengalami kesesakan. Ada penganiayaan. Akan berhadapan dengan kelaparan. Apalagi saudara pergumulan kita masalah. Akan berhubungan dengan bahaya. Ada pedang. Saudara. Malah Alkitab menulis saudara. Karena Tuhan, karena Yesus. Kita ada di dalam bahaya sepanjang hari. Ada di dalam kesulitan karena Tuhan. Karena Yesus. Digambarkan bagaikan domba-domba sembelihan. Domba itu saudara adalah binatang, salah satu binatang yang paling lemah. Dia tidak punya tanduk. Dia tidak bisa membela diri, dia sangat lemah. Oleh karena itu, domba memerlukan gembala. Domba tidak bisa bertahan tanpa gembala. Domba tidak bisa berhadapan dengan maut kalau tidak ada gembala. Saya dan saudara perlu gembala. Gembala yang agung adalah Tuhan Yesus. Yang akan memelihara sebagai pembela, pengacara kita dalam situasi apapun. Mengikut Tuhan itu gak gampang. Mengikut Yesus itu ada tantangan. Kita diperhadapkan dengan kelaparan. Kita diperhadapkan dengan pedang bahaya, maut. Kesesakan, penindasan, ada pergumulan, ada masalah yang kita hadapi. Tapi percayalah, Tuhan adalah pembela kita. Waktu dia naik ke sorga, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia jadi pembela kita siang malam. Haleluya. Yang akan menyertai dan akan melindungi kita. Sehingga Alkitab mengatakan dalam semuanya itu, di dalam pergumulan, dalam masalah, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Kristus, oleh Yesus yang mengasihi kita. Yang kedua, saudara, Yesus naik ke sorga bagi kita. Supaya Yesus akan menjadi pembela bagi hidup saya dan saudara. Tidak ada yang kita takutkan kalau Yesus ada bersama dengan kita. Katakan amin. Haleluya. Yang ketiga, Yohanes 14 ayat yang ke-16.
Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yesus kalau Dia naik ke sorga, maka Dia akan memberikan kita penolong. Penolong itu siapa? Roh Kudus. Katakan Roh Kudus. Luar biasa, saudara. Yesus sebagai Allah 100%, selama Dia ada dalam dunia ini, manusia 100%. Tuhan terbatas. Yesus sangat terbatas sebagai manusia. Tetapi waktu Yesus naik ke sorga, Dia tidak meninggalkan umatnya sebagai yatim piatu. Dia tidak membiarkan, tetapi Dia memberikan, Dia menjanjikan penolong, yaitu Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini dia bisa bekerja lebih luas, lebih besar lagi. Karena Dia tidak dibatasi, Dia roh. Tidak dibatasi waktu dan tempat. Saudara, Roh Kudus ini saudara mempunyai pikiran. Dia juga mempunyai perasaan. Dia juga mempunyai kehendak. Artinya Roh Kudus itu pribadi. Pribadi. Oleh karena itu saudara, Roh Kudus itu bisa juga dibohongi. Tetapi saya percaya Roh Kudus tidak dapat dibohongi. Roh Kudus itu bisa orang hina, bisa orang hujat. Karena memang Dia pribadi. Roh Kudus juga itu bisa berbicara dalam setiap pribadi kita. Di dalam roh kita. Saudara, Dia bisa berbicara. Oleh karena itu Alkitab katakan jangan padamkan roh. Artinya jangan padamkan Roh Kudus. Karena Roh Kudus peranannya, pengaruhnya, dampaknya bagi orang percaya itu sungguh luar biasa. Roh Kudus itu bisa menyelidiki banyak perkara. Roh Kudus itu bisa tahu banyak hal. Roh Kudus itu bisa mengajar saudara dan saya. Roh Kudus juga itu bisa memimpin dalam hidup kita. Oleh karena itu Alkitab kata setiap orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia disebut anak Allah. Bayangkan Roh Kudus, kalau kita izinkan Roh Kudus bisa memimpin hidup saya dan saudara. Roh Kudus itu bisa menginsafkan kita dari setiap dosa kesalahan kita. Di saat kita melakukan kesalahan, melakukan dosa, maka Roh Kudus menginsafkan kita. Dia menegur kita. Dia memberitahu kita. Sehingga Roh Kudus juga itu menyucikan, menguduskan kehidupan saya dan saudara. Dia akan menolong kita. Dan Roh Kudus itu mengerjakan banyak hal. Mujizat-mujizat bagi kita yang percaya kepada Dia. Yesus naik ke sorga. Dia beri Roh Kudus. Alkitab kata Roh Kudus itu ada di dalam hidup saya dan saudara. Dia akan selalu menjamah, Dia selalu akan menolong. Di saat engkau izinkan, biarkan Roh Kudus bekerja, maka Dia akan pimpin setiap hidup saya dan saudara. Terimalah Roh Kudus. Dan lihat Dia akan bergerak. Zaman ini adalah zaman roh. Peranan Roh Kudus yang akan terus bekerja setiap firman Allah. Yang saudara baca, saudara dengar. Izinkan Roh Kudus menghidupkannya dalam hidupmu. Betapa luar biasa Tuhan berikan Roh Kudus dalam hidup saya dan saudara. Amin. Haleluya. Izinkan Dia, saudara. Di saat-saat seperti ini, di saat-saat engkau menghadapi masalah,
Di saat-saat engkau berhadapan dengan situasi yang berat, sulit, biarkan Roh Kudus. Ada hal-hal yang dia akan sampaikan, beritahu kepada saudara. Dia akan memimpin engkau. Dia akan membawa hidupmu. Membawa hidupmu. Dia akan membukakan mata rohanimu. Tadinya engkau hanya mengandalkan mata jasmani. Tapi waktu engkau izinkan Roh Kudus bekerja dalam hidupmu. Karena memang Tuhan waktu dia naik ke sorga, dia mau. Dia sudah janji dan dia berikan Roh Kudus dalam hidup saya dan saudara. Dan saya percaya kalau Roh Allah bekerja, kalau Tuhan bekerja dalam hidup kita, dahsyat, luar biasa. Ada hal-hal yang dahsyat yang akan kita alami. Sehingga setiap hari kita akan berkata, Tuhan hebat, Tuhan dahsyat bagi kita semua. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Yang keempat, Yesus naik ke sorga bagi kita. Efesus pasal 1 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus. Dengan membangkitkan dia atau Yesus dari antara orang mati. Dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Yang keempat saudara. Waktu Yesus naik di sorga, dia duduk di sana. Ditata saudara. Maka saudara, apa dampak bagi kita? Kita akan mengalami kuasanya bagi kita. Amin. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Sebelum Yesus terangkat naik ke sorga. Maka Yesus berkata, tetapi kalau kamu ke Roh Kudus turun ke atas kamu, maka engkau akan menerima kuasa. Dan engkau akan menjadi berkat, menjadi saksi. Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan setelah itu, Alkitab katakan dia terangkat ke sorga. Yang keempat ini saudara, kalau Allah bekerja dalam hidup kita, maka kita akan mengalami kuasa Tuhan. Kuasa yang sama yang dikerjakan oleh Roh Kudus, itulah kuasa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kuasa yang sama yang Tuhan berikan dalam hidup saya dan saudara. Itulah yang membangkitkan Yesus dari kematian, yang mengalahkan maut. Dan saudara mulai, coba saudara tangkap. Sehingga Rasul Paulus katakan ke jemaat yang ada di Efesus, betapa hebat kuasa. Kuasanya Allah, kuasa Roh Kudus. Bagi kita yang percaya. Saudara, kalau ini nyata dalam hidupmu. Dan ini akan kita alami. Betapa hebat kuasa bagi kita yang percaya. Haleluya. Rayakanlah kenaikan Tuhan Yesus. Karena ternyata Yesus naik ke sorga, dampak bagi kita. Hal-hal yang luar biasa. Yang pertama tadi apa? Masih ada yang ingat? Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Yang kedua, Yesus naik ke sorga untuk menjadi pembela bagi kita. Yang ketiga, Yesus naik ke sorga. Dia memberikan Roh Kudus bagi kita. Dan yang keempat, Yesus naik ke sorga. Supaya saya dan saudara mengalami kuasa yang dikerjakan oleh Roh Kudus.
kuasa yang hebat, kuasa yang dahsyat, yang sama, yang membangkitkan Yesus dari kematian, yang mengalahkan maut. Dan saya percaya, kalau kita hidup di dalam iman percaya kepada Tuhan, maka kita akan mengalami kuasa Tuhan. Sehingga setiap pergumulan kita, Tuhan ada bersama kita. Roh Kudus kuasanya akan menyertai kita hari ini, besok sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati, semua yang dipercaya, katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Biar kebenaran ini memberkati kita semua.